Nah, yang kemarin ya sudah kita bahas, meskipun saya bahas sendiri, nggak ada yang masuk kemarin. Ya ini praktik ada wajhu syabah di sana yang mufrad, ada yang murokab, ada yang muta'adid. Nah, kemarin sudah dibahas tentang yang murokab. Ya ini sebuah konsep di mana kemiripannya itu kompleks gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas dengan yang wajhu syabahnya itu yang muta'adid, yang hisi. Jadi empiris, namun juga di sana terdapat beberapa poin. Contohnya jeruk itu laksana apel, bentuknya, warnanya, dan rasanya, juga aromanya. Ini adalah muta'adid hisi, karena banyak wajah syabahnya. Loh, bedanya muta'adid dan murakab itu apa? Jadi kalau murakab itu satu komponen, namun itu terdapat banyak hal. Jadi lebih mudahnya kalau murakab ini adalah konsep. Itu adalah konsep. Sedangkan kalau dalam muta'adid ini bukan konsep, jadi banyak sekali part-partnya begitu ya. Nah, yang keenam berikutnya wajhu syabah muta'adid akli. Untuk syabah, wajhu syabah muta'adid akli, jadi wajhu syabah yang sifatnya ini adalah rasional, bukan empirik gitu ya. Itu di sini contohnya sebagaimana ucapan al-mu'alimah kal ummi hananan wa adfan wa lutfan wa inayatan. Guru wanita itu laksana ibu, kasih sayangnya, perhatiannya, lemah lembutnya, dan penolongnya, semacam itu. Ya, nah, jadi kalau disimpulkan kembali, ya wajhu syabah itu ada berapa? Ya wajhu syabah itu ya kalau kita lihat berdasarkan klasifikasi tadi, itu tadi ada 3. Ada yang mufrad, ada yang kemudian murokab, ada yang muta'adid. Begitu. Disebutkan dalam baitnya, wa wahidan yakunu au mu'allafa au muta'adidan wa kulun urifa bihaisin au aklin. Nah, itu ya. Jadi kalau 2 kali 3 berapa jumlahnya? Jumlahnya 6. Namun nanti praktik ya waqad yakunu al muradu bi tasbih wa talwih aw tahakum ya. Wa yataku hadza fi tabi syai' bi diddihi. Kadang kala perumpamaan itu justru digunakan tamlih. Tamlih itu dalam artian untuk menunjukkan arti yang di sana cenderung terlihat berlebihan gitu ya. Jadi kan milah sendiri itu kan artinya adalah apa? Garam gitu kan ya. Artinya kan garam, milah itu. Jadi tamlih di sini ya semacam di sana tuh ada bisa dibilang kayak ada aroma-aroma membumbui gitu ya. Jadi ada apa? Ada eh, ada paksaan di sana gitu, ada paksaan. Karena menambahkan unsur lain. Makanya di situ di sebelahnya setelah disebutkan tamlih ada juga tahakum. Nah, tahakum itu mengejek, mengolok, menertawakan. Praktiknya kan adalah pada saat di sana itu tasbihnya dengan kebalikannya gitu ya. Umpama menyamakan laki-laki yang gemuk ya dengan singa yang pemberani, atau menyamakan laki-laki yang bakhil dengan orang yang dermawan. Contohnya kita katakan pada orang yang penakut itu, kamu tuh kayak singa. Ya, ini ucapan semacam ini ada 2 macam. Ada tamlihul kalam, jadi supaya ucapan itu enak didengar gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan realita gitu ya. Nah, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan realita.
Ada juga tahakum atau sukhriyah mengolok mukhatab. Nah, contohnya yang untuk rajulun bakhil anta ka hatim, kamu tuh semacam hatim. Hatim tuh orang paling dermawan se-Arab. Ini bisa tamlihul kalam ya hanya untuk ya bisa dibilang mirip bahasa basi lah atau semacam hanya untuk bagus supaya ucapannya terlihat bagus gitu aja meskipun nggak sesuai dengan realita. Atau yang kedua ya tahakum mengolok-olok itu tadi. Wa tasbinumi fiditi litalmihi wa tahakumi. Bisa dimengerti ya, Mas Fuad Anis? Insya Allah bisa. Ya, saya lanjutkan. Ini saya skip dulu untuk tamrin dan bisa diisi sendiri. Fasul fi adadi tasbih wa ghayatihi wa aksamihi. Pasal yang menjelaskan tentang piranti untuk menyerupakan dan macam-macamnya. Ada tuh tasbih ya al-kaf wakana wa misal. Jadi kalau kita lihat di sini yang disebutkan ya, piranti-piranti tasbihnya di sini ada yang isim, ada yang fiil, ada yang harf. Ya. Kaf itu kan harf, karena itu fiil, misal itu isim. Wama yushbihu mislu kalimah nahwu, mumasil, dan musyabih. Al-mu'alimu kal'ab, guru itu laksana ayah. Kanal madrasata jami'ah. Sekolah itu laksana perguruan tinggi. Adunya mislu sarob. Dunia itu laksana fata morgana. Ya, laksana fata morgana. Kalau orang pesantren yang di Jawa biasanya memaknainya ndok amun-amun. Ya, yang pesantren-pesantren salaf ya. Salaf bukan salafi. Ini kalau disebut salafi identiknya teman-teman pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu atau ya pengikutnya Albaniyin. Ada tuhu kafun ka'ana mislu wa kullu ma dohaha. Ya, jadi ada tasbih, ada kaf, ka'ana, misl. Yang di atas itu bukan kana ya, ka'ana, ka'ana. Ka'ana. Meskipun yang format pakai fi'il ya juga ada. Umpama yumathilu, nah, semacam itu juga ada. Wa kullu ma yushbihi mislu. Umumnya ada tuh tasbih itu masuknya ke musyabah bih. Kecuali ka'ana. Kalau ka'ana itu masuknya ke musyabah. Contoh, al-mu'allim kal'ab, guru itu laksana ayah. Ini kalau pakai ka'ana nanti lain. Ya. Ka'anal mu'allima abun. Jadi ka'ananya itu masuknya ke musyabah. Ini jangan tertukar ya. Karena kalau kaf itu masuknya ke musyabah. Khusus ka'ana masuknya ke musyabahnya. Nah, bisa dilihat ini ka'anal laila nahar. Malam ini laksana siang karena ada kamu yang menerangi. Ya, belajar gombal dulu Mas. Nanti kalau sudah menikah biar nggak kaku. Atau sudah ahli. Saya salah ngomong kalau sudah ahli. Yang bikin awet hubungan itu diantaranya gombalan loh Mas. Percaya sama saya. Tumal aslu illa umma kalkafi masyubiha bi aksima siwahu fa'lam bantabi. Yakni hukum asalnya untuk adatu tasbih itu bersandingan dengan musyabah bihi masyubiha bihi. Nah, tapi nanti kalau untuk ka'anna itu praktiknya diberikan kepada musyabahnya. Ya. Tujuan-tujuan tasbih, aghradu tasbih ada banyak. Di antaranya kasfu halil musyabah untuk menguak kondisi musyabah. Yang kedua bayanu muqaddar. Biasanya pakai mikdar sih di nuskah-nuskah yang lain yang kitab yang membahas tentang balaghah. Bayanu mikdari halil musyabah tadi menjelaskan kadar musyabahnya itu seberapa. Nomor 3 bayan imkani wujudil musyabah menunjukkan kadar kemungkinan terjadinya musyabah. Yang keempat isolu halil musyabah, maksudnya takrir menegaskan kondisi musyabah. Yang kelima tazyinul musyabah,
Yang keenam takbihul musyabbah. Yang ketujuh al-ihtimam bil musyabbah. Ya. Jadi menganggap penting musyabbah. Yang kedelapan tanwih. Ya. Yang kedelapan adalah tanwih. Tanwih dari fi'il madhi nawwaha. Yunawihu yang artinya memuji-muji atau menyanjung. Oh, bedanya tanwih dengan tazyin apa? Ya kalau tanwih itu cenderung kita itu yang kita cari adalah unsur pujiannya gitu ya. Sedangkan kalau tazyin itu memang supaya musyabbah ini terlihat elok, terlihat indah. Yang kesembilan istitraful musyabbah. Si musyabbah ini supaya terlihat lucu atau unik gitu ya. Yang 10 ihamu rujhanil musyabbah al musyabbah bi fi wajhi syabbah. Jadi yang ke-10 ini adalah menampilkan ya, membuat persepsi seolah-olah musyabbah ini lebih tinggi, lebih dominan wajhu syabahnya dibandingkan musyabbah bih. Jadi seolah-olah bukan bukan musyabah bih yang menjadi acuan tapi musyabahnya karena musyabahnya ini mengalahkan musyabah bih dalam wajhu syabah. Nah, itu rinciannya sebagaimana berikut. Pertama kasyfu halil musyabbah, menguak kondisi musyabah. Ya. Ada seorang kawanmu yang mengatakan rofakoni fil hafilah fatan yatakallamu fil susuli ka'annahu ibnus subuki. Berarti Imam Tajuddinnya anaknya dari Taqiyuddin. Eh mengawaniku atau membersamai, mengantarkanku. Ya, aku bersama dengan seorang pemuda di bis yang ia ketika manakala berbicara tentang ilmu usul, dia laksana putra dari Imam Az-Subki. Jadi tasbih di sini untuk menguak siapakah sebenarnya atau bagaimanakah kondisi dari musyabah, kondisi dari si pemuda ini. Yakni dia itu laksana putra ulama besar yang juga menjadi ulama besar ya, Ibnu Subki. Nah, sami itu tilmidan yujawitul Qur'ana ka'annahu Abdul Basiti Abdul Samadi. Saya dengar seorang murid ya. Saya dengar seorang murid yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid seolah-olah dia adalah Abdul Basit Abdul Somad. Jadi di sini menguak ya, menguak bagaimana kondisi sang murid tersebut. Yang ternyata kondisi murid tersebut itu laksana seorang ahli qiraah, yakni Abdul Basit Abdus Somad. Nah, ya umpama saya bilang, Akhi Fuad ini kalau menyanyi laksana Roma Irama, ya untuk menguak rahasia apa namanya, apa istilahnya, profil atau skill yang sebelumnya belum pernah ke-publish, yakni siapa namanya, Aki Fuad ya, yang suaranya itu mirip dengan Rhoma Irama. Berikutnya wa ghayatu disebutkan ya aghratu tasbih dalam bait wa ghayatu tasbih kasyful hali. Ghayah ini dimasukkan adalah gharat. Yang kedua bayanumik dari halil musyabbah, menjelaskan kadar dari musyabah ya. Contohnya fil madrasah talibun yujidu kitabata sya'ri ka'annahul mutanabbi. Di madrasah ada seorang pelajar yang dia itu bagus menulis syairnya seolah-olah dia mutanabi. Semua tahu dia tulisannya bagus. Cuman skalanya itu semacam apa? Nah, ternyata dijelaskan, emang sudah terkenal. Pelajar itu sebelumnya sudah terkenal sebagai ahli syair. Cuman sedahsyat apakah kemampuannya? Dan di sini standarnya sebagaimana mutanabi. Ya. Nomor 3, imkan wujudil musyabbah. Contohnya, manakala kita memberitakan tentang seorang anak, ya, iyakun fihi hanan wa qaswah fa fir rumani halawah wa hamudah.
Ya. Jikalau dalam anak itu perlu kasih sayang dan kekerasan, maka dalam buah delima pun terdapat manis dan kecut. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa saya jiwa seorang anak itu kadang ada kelembutan dan sifat kerasnya. Itu hal yang mungkin saja karena buah delima saja yang bisa manis di saat yang bersamaan juga bisa kecut. Nah, apa sih kecut itu masam ya? Kecut itu bahasa Indonesia bukan sih? Ya, asam, asam, terasa asam. Nah, contoh dalam syair fa in tafukil anam wa anta minhum fa inna sabaka ba'du fa innal miska ini salah ini fa innal miska. Saya yang salah baca. Fa innal miska sama. Fa innal miska ba'du damil Ghazali. Kau ini melebihi manusia padahal kau manusia. Ya ini mungkin saja karena adanya misik merupakan sebagian dari darah kijang. Nah, darah kijang yang warnanya merah dan aromanya ya bau darah. Namun dalam suatu kondisi tertentu akan berubah menjadi misik. Nah ini laksana engkau yang sebenarnya manusia tapi sudah mengungguli umumnya manusia. Macam itu. Berikutnya adalah isolu halil musyabah ya. Isolu halil musyabah ini adalah menegaskan kondisi dari musyabah. At-ta'alu fi shighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di masa kecil itu laksana mengukir di atas batu. Nah, tujuannya di sini apa? Untuk menegaskan kondisi dari si musyabah dalam diri si pendengarnya. Jadi konsep belajar di masa kecil yang diserupakan dengan mengukir di atas batu ini supaya tertanam di hati si pendengarnya. Diserupakan itu supaya tertanam di hati pendengarnya. Mikdarin au imkani au isoli. Jadi isol itu maksudnya adalah takrir. Yang kelima adalah tazinul musyabah ya. Menyerupakan memperindah musyabah. Contohnya ketika ada seorang apa namanya, anak kecil ya yang hendak meminum obat ya, yang hendak meminum obat. Nah, tapi kita katakan bahwasanya, "Oh, ini obatnya manis kayak permen." Ucapan obatnya manis kayak permen itu tujuannya tahzin dan tahsin, semacam itu. Ya supaya terlihat indah gitu ya, sehingga dia mau untuk mengkonsumsinya. Takbih ya. Umpama ada seorang penyanyi yang kamu nggak ingin orang lain itu terlarut dalam nyanyian-nyanyiannya. Sautu kasautil himar. Suaranya kayak suara keledai. Yang mengolok-olok berarti ya, mengolok-olok. Berikutnya ada ihtimam bil musyabah ya. Ada ihtimam bil musyabah. Di sini contohnya umpama ada seseorang yang lapar, kemudian ia itu melihat wajah seseorang yang bundar gitu ya. Dia ngomong, "Wah, wajahnya kayak roti ya." Ucapan yang semacam ini bukan berarti mengolok-olok, tapi memang dia dalam kondisi yang membutuhkan makanan itu atau kayak nyindir lah ya. Gitu. Atau umpama antum bertamu sudah seharian nggak makan, bertamu belum dijamu-jamu gitu kan. Terus antum bilang, "Loh, ini apa namanya, jamnya itu saya lihatnya kok kayak bentuk piring ya." Kan kode, kode untuk dikasih makan. Itu ambil musyabah bih. Jadi, supaya segera diambilkan piring untuk makan, macam itu. Tazyinin au tashwihin au ihtimami, ya. Ini ihtimam. Tadi kan sebelumnya sudah takbih. Eee, kemudian berikutnya ada tanwih, ya. Tanwih ini menyanjung. Wa ka Abdul Basit Abdus Somad fi syuhrah. Dia itu kayak Abdul Basit Abdus Somad dalam nilai popularitasnya. Nah, dalam nilai popularitasnya. Yang kesembilan, itraful musyabah, istitraful musyabah. Ya. Jadi tujuan dari tasbih itu ya
adalah supaya musyabbah ini terlihat lucu. Ya. Hadzal fahmu ka'annahu bahru miskin muwajihu dzahab. Nah, arang atau batu batu apa namanya? Batu 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 apa namanya itu yang buat nyalain api itu loh. Pertambangan itu batu apa namanya ya Allah? Yang bisa di kereta api buat nyalain lokomotifnya itu. Batu. Ya arang lah, arang. Bahasa mudanya arang. Ya. Arang ini laksana lautan misik. Nah, arang ini laksana lautan misik. Nah, mengucapkan semacam itu supaya di sana terlihat lucu atau aneh, unik gitu ya. Nah, ya lucu atau unik. Yang ke-10 adalah ihamu rujhanil musyabbah al-musyabbah fi wajhi syabbah. Seolah-olah musyabbah ini mengungguli musyabbah bih dalam wajhu syabbahnya. Contohnya sebagaimana ucapan al-qamaru hadhi lailah ka'annahu wajhu Maryam. Rembulan di malam ini seolah-olah itu adalah wajahnya Maryam. Nah, di sini menyerupakan rembulan dengan wajahnya Maryam. Seolah-olah lebih indah ya. Dalam kasus ini kan yang disamakan kan apa namanya cahayanya ya. Seolah-olah di sini wajah Maryam itu lebih kuat cahayanya daripada rembulan. Jadi kan ini kan konsep tasbih maklub ya. Konsep penyerupaan terbalik. Konsep penyerupaan terbalik yang sehingga seolah-olah komar ya si Maryam ini lebih kuat cahayanya dibandingkan komar semacam itu. Disebutkan dalam nazomnya tanwihi istitra fi ihami rujhanahu fil haji bil maklubi. Tapi dengan praktek tasbih maklub menukar musyabah dan musyabah bi. Harusnya kan wajah Maryam laksana rembulan, harusnya kan gitu ya. Tapi ini enggak, dibalik malah wajah rembulan itu kayak wajahnya Maryam cahayanya. Ya, ini tasbih maklub memang untuk memberikan anggapan seolah-olah Maryam itu pancaran cahayanya lebih kuat. Ya, semacam itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mau tanya kitabnya, Ustaz. Berarti itu enggak ya? Kitabnya itu kitab yang kontemporer ya? Ya, ini kitabnya memang sengaja saya carikan kontemporer supaya kalau kontemporer itu kan biasanya bahasanya itu agak dipanjangin. Maksudnya kan kalau kitab-kitab klasik kadang simpel tapi maksudnya banyak. Kontemporer kan banyak uraiannya. Kalau nggak paham itu baca uraiannya dikit. Kitab klasik itu biasanya simpel-simpel. Oh, berarti ini pembahasannya lebih panjang gitu, Ustaz. Iya, iya. Ya kalau antum baca kitab-kitab kontemporer sudah tersarikan dalam kitab klasik kan. Iya, iya. Ini saya kemarin beli Ustaz, beli apa namanya? Yang terjemah Mutiara Bahalawah Jaurul Maknun itu, Pak. Yang dari Lirboyo Press. Oh, iya. Gimana? Lumayan enak atau lumayan membingungkan? Kemarin saya hampir mau ngeprint ini saat tagnya ini kan ada kata-kata bahasa Arabnya yang nggak tahu kan itu perlu ada coret-coretan gitu. Nah, Iya, iya. kalau nggak ada apa namanya kitabnya kan, wah ini mau nyoret-nyoretnya gimana gitu. Ya nyoret-nyoretnya di HP kan ada PDF buat dicoret-coret. Ujung-ujungnya harus buka HP lagi. Aduh, iya model. Iya. Iya, iya. Iya. Untuk siang ini mungkin setengah jam aja ya menggenapkan yang kemarin. Nanti kita lanjut insya Allah kalau besok nggak ada halangan saya lanjutkan besok. Kalau
nggak bisa ya saling nah, ya supaya ndang khatam ya kan, ndang khatam sampean juga luar tenang Ya, mau siap siap. ngapain takut tumbuk-tumbuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.